Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, hari Senin ini kita kembali ke kelas tahsin bersama kita seperti biasa di jam 10 bersama Ustazah Dewi, melanjutkan pelajaran yang minggu lalu ya. Ustazah Dewi sudah selesai bab sebelumnya, kemudian lanjut di bab tentang lin ya kalau nggak salah. Ya. Iya, begitu Ustazah. Iya, baiklah, saya langsung lanjut serahkan ke Ustazah untuk melanjutkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mbak sekalian, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita. Materi bagian sifatul huruf. Sifatul huruf. Sudah kelihatan belum Mbak ininya? Sudah Ustazah. Sudah Ustazah. Oke, minggu lalu kita bahas tentang apa Mbak? Kalau masih ingat? Huruf Pengucapan huruf shad. huruf shad kayaknya. Huruf shad. Oke, huruf shad itu kalau misalkan dimasukkan ke dalam sifatul huruf, dia bagian sifat apa Mbak? Syafir Ustazah. Sofir. Ya, sofir. Ya. Jadi apa aja huruf sofir Mbak? Kita kilas balik sedikit. Apa aja huruf sofir? Sod, zai, sin. Ya, sod, zai, sin. Nah, apa sifat sofir itu Mbak? Berdesis seperti Berdesis. Iya, berdesis. Atau seperti suara Burung ya? Iya, burung. tergantung. Kalau itu seperti suara ular ya kan? Nah, tergantung. Penting dia berdesis. Hurufnya ada 3, zai, sin, sod. Nah, jadi tujuan kita tahu sifatnya itu apa? Supaya kita lebih sempurna dalam mengucapkan setiap huruf hijaiyah. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam sifat lin. Nah, jadi lin ini Mbak, dia termasuk sifat, tapi ada juga kalau misalkan kita masuk ke pembahasan mat, ada juga namanya mat lin. Nah, jadi mat lin dengan lin di sini itu sama. Cuman dia bisa masuk ke dalam bagian mat, jadinya mat lin, atau bisa masuk juga ke dalam sifat lin. Jadi sama aja, fungsinya, praktiknya sama aja. Nah, kalau dalam bahasa, lin itu maksudnya lunak atau lembut. Lunak atau lembut maksudnya apanya yang lunak atau lembut? Membunyikan huruf ketika kita bertemu dengan huruf lin, maka dalam mengucapkannya itu lembut aja. Nggak perlu ditekan-tekan, nggak perlu nggak tebal. Jadi mengucapkannya lembut. Nah, lembut, lunak gitu. Oke. Di sini makhrajnya itu ada waw sukun dan ya sukun. Nah, Mbak perlu diperhatikan beda lin dengan mat asli itu pada huruf sebelumnya, baris huruf sebelumnya. Kalau mat asli, dia punya ketentuan kayak gini. Kalau misalkan waw sukun, maka huruf sebelumnya harus berbaris dhammah. Nah, contohnya misalkan apa? Qulu, qulu. Qaf berbaris dhammah, kemudian setelah qaf berbaris dhammah ada huruf waw sukun. Nah, jadi dibaca panjang. Qulu, 2 harkat. Kalau ya sukun, mat asli, ya sukun, sebelum ya sukun itu harus ada huruf berbaris kasrah. Nah, contohnya apa? Wattini, wattini. Nah, ta setelah huruf ta ada huruf ya sukun. Nah, jadi harus dibarengi dengan huruf yang berbaris kasrah. Kalau mat lin atau sifat lin ini sebelum waw sukun dan ya sukun itu
harus berbaris fathah. Nah, jadi nggak ada ketentuan. Kalau waw dia harus berbaris dhamma, kalau ya dia harus berbaris sukun. Nah, kalau misalkan madlin dia tidak seperti itu. Semuanya sama-sama sebelum huruf waw sukun dan ya sukun harus ada huruf yang berbaris fathah. Maka di situ baru kita bisa praktekkan linnya. Oke, kita lihat ke contoh supaya lebih memudahkan. Ini contoh, kita ambil contoh dari ya sukun dulu. Pertama ya sukun dulu. Nah, sebelum ya sukun tadi ada huruf yang berbaris atas. Nah, kalau dalam contoh yang pertama ini pada kalimat lihubbil khairi. Ini dia ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf kha berbaris atas atau berbaris fathah. Nah, maka bacanya lembut aja, dilunakkan. Nah, nggak perlu ditekan. Nah, contohnya wa innahu lihubbil khairi. Nah, sambil lalu. Lihubbil khairi lasyadid. Nah, nggak mesti baca lihubbil khairi. Nah, nggak gitu dia bacanya. Bukan lihubbil khairi. Nah, nggak boleh ditekan. Dia harus lunak, lembut, dan nggak boleh putus. Lihubbil khairi lasyadid. Kemudian contoh yang kedua. Pada kalimat kaidi. Inna kaidi matin. Santai ya dia mbak nggak perlu ada penekanan. Inna kaidi matin. Jangan juga dipanjangkan. Jangan panjang kaidi. Dia nggak boleh. Sambil lewat. Inna kaidi matin. Kaidi matin. Kemudian contoh yang ketiga. Pada kalimat as-saydah. La taqtulus saydah. Saydah. Jadi nggak perlu ditekan dan nggak perlu dipanjangkan. Oke. Sampai sini Mbak paham? Oke, Ustazah. Insya Allah Ustazah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Oke. Ada pertanyaan Mbak mengenai lin dulu? Berarti di Nggak ayun ada ya ya? Ustazah Afwan? Iya, di ayun. Di ayun, tapi jangan dipanjangkan kayak mat asli. Sebenarnya kalau misalkan kita merujuk kepada pengertian matlin, dia panjangnya itu 2 harakat. Panjang matlin dengan panjang mat asli dia beda, walaupun sama-sama 2 harakat. Kalau panjang mat asli, dia nampak panjangnya. Misalkan apa? Qulu linnasi husna. Panjang kan? Kelihatan. Tapi kalau matlin, panjang 2 harakatnya itu sudah mencakup ketika kita membacanya lunak. Kayak kita baca lihubbil khairi. Khairi itu sudah 2 harakat. Khairi sudah 2 harakat. Nah, jadi dia nggak perlu dibaca lihubbil khairi. Nggak perlu. Nggak perlu dibaca. Kalau seperti itu bacanya jadinya salah. Nah, jadi dia sambil lewat aja. Lihubbil khairi. Khairi. Nah, ketika di ayun itu sudah 2 harakat. Nah, gitu. Paham ya, Mbak? Oke. Kalau tak ada pertanyaan, kita coba praktek. Nah, saya baca dulu. Karena pertama saya baca dulu, Mbak ikut, nanti baru satu persatu. Ya, sama-sama. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sama-sama. 1, 2, 3. Wa innahu innahu lihubbil khairi lasyadid. Oke. Walaupun kita belajar tentang matlin, tapi kan kita sudah belajar tentang qalqalah. Nah, di sini dia ada qalqalah, ya kan, Mbak? Qalqalah apa dia, Mbak? Qalqalah kubro. Iya, qalqalah kubra. Nah, jadi walaupun kita belajar tentang matlin, nah, qalqalahnya tetap dipraktekkan. Gimana baca kalau misalkan qalqalah kubra? Kedengaran, dia keras. La syadid. Kelihatan qalqalahnya. Jadi jangan la syadid. Jangan gak dipantul, dipantulkan. Oke, sekali lagi. Wa innahu
وإنه لحب الخير لشديد. Ya, contoh yang kedua. Inna kaidi matin. Sama-sama. إن كيدي متين. Ya, di-nya 2 harkat. Inna kaidi matin. 2 harkat. إن كيدي متين. Nah, yang ini agak panjang. Tarik nafas dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Ya, 1, 2, 3. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. Sampai nggak nafasnya? Sampai sini. nggak nyampe. Oke, nanti kita dengar satu-satu. Tadi Harus saya harus sekilas latihan ada banyak dengar lagi. yang baca huruf shad masih baca huruf shin. La Taqtulu taqtulu syoida. Tadi saya ada dengar. Taqtulu Apa tuh kira-kira? الصيد. Oke, kita coba satu-satu. Ini sudah diupdate ya, Mbak. Sampai 10 orang ya? Oh, Mbak Yanti menyimak. Iya, Mbak Ayu dulu, baca Mbak Ayu iya Ustazah. Dari awal apa akhir aja Ustazah? dari awal. Dari awal. Eh, sebentar agak naik. Oh, sebentar. Akan dulu. Iya, sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bagus. Contoh kedua. Inna kaidi matin. Contoh ketiga. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Iya, bagus. Mbak Lin. Baik. Oh, Mbak Lin ini sama dengan nama Mbak Lin nih. Iya. Ini pembahasan Mbak Lin ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Terus yang kedua. Inna kaidi matin. Nah, ini jangan panjang. Inna kaidi. Ya, inna kai. Dah jadi panjang dia. Oh ya. Inna kaidi matin. Terus. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhal. Ianya bertasydid. Baik. Tadi tekan sikit. Ya ayyuhal. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa tasydid. antum. Taqtulus sayda. Taqtulus sayda. Boleh dari la atau dari awal? Boleh. La taqtulus sayda. La taqtulu sayda wa antum hurum. Wa-nya nggak panjang. Wa antum hurum. Sayda wa jangan wa nggak jadi panjang. Wa La taqtulu sayda wa antum hurum. Oke. Mbak Lin, kalau dia nggak ada alif, jangan dipanjang-panjangin. Contohnya, sayda wa an. Nah, kan panjang masih dia. ke bawah ya, masih ke bawah. Nah, panjang, jangan ya. ke bawah irama juga. Ada juga dia mungkin ke bawah irama. Sayda wa an. Sayda wa an. Nah, tiga-tiganya Sayda nggak ada wa harkat ini. ya. Sayda wa antum hurum. Iya, nggak ada mat di situ. Oke, Ya. sekali lagi dari la taqtulus sayda. La taqtulu sayda wa antum hurum. Ya, bagus. Oke, Alhamdulillah. terus Terima kasih. sama-sama Mbak Lin. Mana tadi? Mana Baca tadi kok lagi. hilang? Iya, Oh, ini. di update lagi Ustazah, maaf.
Oh ini ya. Oke. Lanjut. Mbak Lin, Mbak Citra. Mbak Citra. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Citra. Sehat Mbak Citra? Alhamdulillah lagi demam batuk pilek ini Ustazah. Oh, Masya Allah. Baru berganti musim mungkin. Iya kayaknya Ustazah ya. Ya, silakan Mbak Citra. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bagus. Inna kaidi wa inna kaidi matin. Ya ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Iya. Bagus, Mbak Citra. Selanjutnya Mbak Yanyen. Insya Allah Ustazah. Silakan Mbak Yanyen. Boleh diturunkan sedikit Ustazah? Oh ya, boleh. Oke. A'udzu Sudah billahi kelihatan Mbak Yanyen? Ya, sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bagus. Inna kaidi matin. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Masya Allah. Bagus Mbak Yanyen. Mbak Anissa sekarang. Naam Ustazah. Bismillah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Oke, hal yang gini dia agak lebih ke dalam dia. Mbak Anissa suaranya. Lihubbil dan lihubbil. Lihubbil. Naam Ustazah, diulang. Ya, diulang. Wa innahu lihubbil khairi. Belum. Lagi. Lihubbil. Jangan lihubbil. Lihubbil. Ha. Lihubbil. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Masih. Dari hak besar ini ya Ustaz, dari hak domir ke hak ini jadinya masih ke bawah. Iya, jadi kan dia satu ha, yang ini baru tadi, benar. Hu wa innahu dah benar. Nah, yang ha gini dia harus masuk lagi ke dalam. Jadi kalau ha dia posisinya di sini di pangkal, ha dia di tengah. Lihubbi ha. Lihubbil naik dia lebih ke dalam. Nah, wa innahu lihubbil. Coba sekali lagi, Mbak Anissa. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Iya, bagus. Terus yang kedua. Inna kaidi matin. Bagus. Yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa antum hurum. Iya, nggak panjang. Terus lagi, hanya yang ini kurang masuk ke dalam lagi. Wa antum hurum. Satu lagi hamzahnya. Jangan wan. Gitu. Wa antum. Antum hurum. Wa Sekali lagi. antum hurum. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Iya, bagus. Bagus Mbak Anissa. Selanjutnya Mbak Teti. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Inna kaidi matin. Iya.
Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu Manu, jangan mano. no. Manu. Lagi Monyong. sariawa Oh, di mana sariawannya Mbak Teti? Di bibir. di depan banget apa di pas yang gigi gingsul itu. Oh, Oke, oke. kalau senyum Ya. aja sakit ini. Oh, oke, oke. Coba sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda Tako. Qalqalah apa dia, taqo Mbak Teti? sugro Iya, qalqalah sughra. la taq eh la taqtulu sayda wa antum hurum. La taqtulus. Langsung masuk ke shad. La taqtulus sayda wa antum. La Danya nggak panjang. taqtulu sayda wa Qalqalahnya Mbak Teti. La taqtulus. la taqtulu sayda wa antum Ah, hurum. danya panjang nggak? Antum hurum. Danya panjang Sayda nggak Mbak Teti? no. Enggak. No ya. Jadi nggak boleh panjang. Sayda wa antum. Sayda wa antum. Mm-mm. La Sekali lagi. taqtulu sayda wa antum. Qalqalahnya jadi tinggal lagi. jadi nanggung. La taqtulu sayda wa antum hurum. Masih Wa panjang danya. no. Sayda wa antum Sayda hurum. sayda wa antum. La Mm-mm. taqtulu sayda wa antum hurum. Sayda wa antum hurum. Nah gitu Mbak Teti bacanya. Danya Sayda nggak boleh panjang. wa antum Nggak boleh panjang. hurum. Sayda wa antum. Sayda wa antum. Sayda jadi ada hamzahnya ya, sayda. Sayda wa Sayda antum. sayda wa antum hurum. Nah, rumnya juga nggak boleh panjang. Jadi Nggak ada hurum. wawunya. Hurum. Sayda wa antum hurum. 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 Heeh. Sayda wa antum hurum. Iya. Sekali lagi boleh dari la taqtulus sayda. La taq la taqtulus sayda Taqa. La la taqtulus. taqtulus sayda wa antum hurum. Wa antum hurum. Masya Allah. Bagus. Oke, Mbak Agustin. Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Mm-mm. Inna kaidi matin. Bagus. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Iya, bagus. Selanjutnya Mbak Endang. Mbak Endang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu li hubbil Panjang hunya. khairi. Mbak Endang, hunya panjang, 2 harkat. Wa innahu li hubbil panjang. Oke. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Terus? Inna kaidi matin. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu Manu panjang, 2 harkat. Amanu panjang, 2 harkat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu syayda wa antum hurum. Shadnya jangan kayak shin. Wa an as-sayda. La Asyayda. taqtulus sayda. Jangan asyayda. La As-sayda.
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. Belum. Masih syoida. La Shoy. taqtulus soida. Kayak kita mau Soida. mengucapkan huruf sin, tapi ini yang versi tebalnya. Soida. Soida. Soida, jangan syoida. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. Belum. Kalau sudah masuk ayat, sudah ambiar, sudah balik lagi ke yang mula. As-soida. Asoida. Asoida. Belum lagi. Mbak apa sih itu Mbak Endang? Mbak Endang, Ya. hurufnya itu posisi lidahnya itu di ujung lidah. Ujung lidah terus ketemu dengan gigi seri. As-saida. Jadi ini ikut gigi seri. Apa namanya? Iya, apa namanya? Harus ikut gigi gerahamnya ikut. As-saida. Coba. Asoida. Bagus. La taqtulus saida gitu. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. Iya. Kalau sudah masuk ke ayat, sudah kembali lagi dia. Oke, nggak apa-apa. Nanti dilatih lagi. Ini PR huruf shad ya, Mbak Endang nih. PR-nya huruf shad. Insyaallah. Oke. Oke. Ini kayaknya ada yang baru. Ada yang update nggak, Mbak Ayu? Iya Ustazah, tadi udah sampai akhir Bu Endang. Mbak Endang, Mbak Ria sekarang. Iya. Mbak Ria, silakan Mbak Ria. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bagus. Inna kaidi matin. Bagus. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda Nah, wa jangan berhenti di la taqtulu. Kalau nggak sampai nafas, berhentinya di as-sayd. Nah, kalau nggak sampai nafas. La taqtulus sayd. Baru nanti ulang dari la taqtulu. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayd. La taqtulus sayda wa antum hurum. Iya, Masya Allah. Bagus. Selanjutnya Mbak Diana, Ustazah. Iya, Mbak Yanti, oh enggak ya? Iya, Iya. Mbak Diana. Mbak Yanti menyimak. Ya, Mbak Diana, silakan. Silakan, Mbak Diana. Bismillah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu pelan-pelan, santai, Mbak Diana. Wa innahu innahu. lihubbil khairi lasyadid. Terus? Matin. Ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Iya. Oke, sudah habis? Ada lagi? Iya Ustazah. Mbak Ning. Ya. Nih, dari pertama, Mbak Ning, baca. Ya, Assalamualaikum. Ini saya mohon maaf ya, soalnya saya belum pernah ngaji, jarang ngaji. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Ning, sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu bi'ul satu-satu. Wa innahu lihubbil khair. Habiskan. Khairi la syadid. Habiskan. Satu nafas. Wa innahu lihubbi al-khair.
bil khairi lahib lahib lihubbil khairi terus lasyadid lasyadid la syadid. lasyadid Iya. Terus yang kedua, in inna kaidi matin. iya. Terus Ya ayyuhallazina amanu jangan na'am jangan amanu na'a na'amanu na'amanu jangan amanu. amanu Ya ayyuhallazina na'amanu pardon Ya ayyuhallazina amanu la taqtulu la La taqtulu taqtus la sayda taq la taqtulu syayda wa na wa wana antum wa antum hurum hurum. Iya. hurum Di wa mana antum kesulitannya Mbak Ning? hurum. Di mana kesulitannya? Maaf kalau saya masih agak mengeja-ngeja sedikit demi sedikit kan. Oke. Karena Tapi karena untuk saya karena saya jarang membaca untuk huruf Arabnya karena kurang begitu paham, jadi saya lebih sering baca yang untuk huruf abjad biasanya. yang bahasa Latinnya ya, Iya, Mbak bahasa Ning. Latin. Ya, Mbak Ning Iqra udah pernah ngaji Iqra, Mbak Ning? Iqra sudah. Iqra sudah habis ya, berarti sampai Iqra 6 Iqra sudah sudah. habis. Kalau Ya, kita Iqra. Indonesia Iqra 6 Oh, ya. saya Iqra-nya sampai Iqra 4 kalau nggak salah. Oh, sampai Iqra 4. Iqra 4. Ada versi lain nggak Mbak? Iqra ada setahu saya sampai 6 atau Iya, berhenti tapi saya sampai cuma sampai 4. Oke, berarti belum habis sampai Iqra 6 ya, Belum Mbak nanti Ning ya. sampai Iqra 6 terus diajarin yang biasanya diajarin yang begini juga cuma masih jadi pelan-pelan gitu. Oke. Nah, Gak apa-apa, berarti bacanya pelan-pelan aja. ya, Kalau jadi kadang saya baca misalkan Latin sama lihat dari Qurannya juga. Jadi dua gitu. Jadi makanya Qurannya jadi kurang terlalu bisa saya baca. Oke, berarti mulai dari sekarang nggak boleh lagi lihat Latin. Lihat yang Ya, Arabnya. Nah, gitu. ya. Atau kalau misalkan ada yang bisa ajarin, mungkin bisa selesaikan dulu Iqra-nya. Karena sebenarnya Iqra itu dia sangat membantu sebelum kita masuk ke Ya, Quran. Nah, ya. jadi karena di Iqra dia kan sudah dibagi, Masya Allah, yang buat Iqra itu, Masya Allah, semoga lapang kuburnya, sangat bermanfaat Hmm. sampai beliau sudah meninggal ya. Setiap orang baca Iqra, pahalanya akan mengalir ke beliau, Masya Allah. Jadi dengan adanya Iqra itu sebenarnya membantu kita sebelum kita masuk ke Quran. Nah, gitu. Jadi dia mulai dari pertama huruf per huruf, a, ba, ta, terus setiap apa namanya kalimat-kalimat yang mudah, kata-kata yang mudah, sampai seperti ini nanti dia ada potongan-potongan kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bisa ajarin, Mbak Ning, boleh. Ya. Jadi sambil apa namanya ikut kelas ini tetap, tapi di sisi lain, di hari lain mungkin bisa dibarengi dengan belajar Iqra supaya memudahkan. Nah, jadi biar ada peningkatan ya, sikit-sikit ada peningkatan. Insya Allah nanti nggak perlu lagi baca yang Latinnya gitu. Baik. Oke, Ustazah, Mbak Ning ya. Baik. Ustazah sekarang Iqra itu udah update juga bukunya. Jadi yang 1 sampai 6 itu udah satu paket dan ada videonya gitu Ustazah. Jadi bisa QR code pakai Ya. HP di kamera terus muncul linknya ke video. Terus di videonya juga itu ada ustadznya mengucapkan Masya Allah, langsung Masya Allah. kalimatnya. Iya, di edisi yang baru. Jadi kalau Ibu Ning mau beli juga bisa tuh Bu. Biasanya ada di Tokopedia. Masya Allah, dibantu Mbak Ayu. Biar Ya, sambil ya Mbak Ning, sambil Baik. jadi sambil masuk kelas ini, sambil belajar juga Iqra-nya gitu. Biar Iya. nanti nggak Ya, perlu kemarin lagi saya baca daftar juga Latinnya. untuk pemulanya. Masya Allah, oke. Ya. Nggak apa-apa Mbak Ning. Nggak apa-apa. Ya, Nanti mohon maaf kalau yang di sebelumnya. sini, nggak apa-apa. Bacanya pelan-pelan aja nanti. Insya Iya. Allah dibaca pelan-pelan. Oke, Iya. sekarang Mbak Alia. Mana Mbak Alia? Ya.
Baca Mbak Aya, Mbak Alia. wa innahu lihubbal khairi lasyadid. Lihubbil. Saya dengarnya kayak lihubbil. Lihubbil khairi lasyadid. Terus, Inna kaidi matin. Ya terus. ayyuhalladzina amanu la taqtulus soida wa antum hurum. Iya, bagus. Oke, sekarang kita ke contoh selanjutnya. Nah, kalau yang tadi kita baca matlin, kita baca di pertengahan, ya kan? Ini pertengahan kan dia Mbak? Dihubbil khairi, pertengahan ya, pertengahan ayat. Kemudian kaidi, ya kan? Kemudian as-soida, dia di pertengahan ayat. Nah, sekarang di akhir ayat, latihan pengucapan ya sukun di akhir ayat ketika waqaf. Nah, jadi ini linnya di akhir ayat. Perbedaan lin di akhir ayat dengan di pertengahan ayat, kalau tadi di pertengahan ayat, dia kita bacanya sambil lalu. Kan? Sambil lalu. Nah, itu dihitung 2 harakat. Tapi kalau lin yang di akhir ayat, dia hukumnya sama dengan mat arid li sukun. Jadi boleh dibaca 2 harakat, boleh dibaca 4 harakat, boleh dibaca 6 harakat. Nah, itu tergantung kemampuan kita. Kita mampunya berapa harakat. Nah, tapi dia harus istiqomah. Kalau yang pertama kita bacanya 4 harakat, seterusnya harus 4 harakat. Jadi nggak boleh dicampur-campur. Sekali waktu ini saya nafasnya panjang nih, boleh nih 6 harakat. Kemudian nanti yang kedua ada lagi kayak gini case-nya kayak gini. Nah, kita mau bacanya 2 harakat atau 6 harakat. Nah, jadi nggak boleh kayak gitu. Harus istiqomah. Kalau 4 semua 4, 6 semua 6, 2 semua 2. Gitu. Nah, jadi boleh pilih. Tergantung kesanggupan kita. Nah, di ilafi Quraisy itu yang 6 harakat. Kalau yang 4 harakat di ilafi Quraisy 4 harakat. Yang 2 harakat di ilafi Quraisy sudah. Nah, tapi bagusnya kita baca yang 4 atau 6. Nah, jadi supaya dia beda dengan yang di pertengahan. Oke, paham Mbak sampai sini? Nah, jadi dia boleh pilih. Boleh pilih 4, boleh pilih 6, boleh pilih 2 harakat. Baik. Oke. Langsung aja kita ke siapa tadi? Yang pertama. Mbak Ayu pertama tadi kan? Oke, Ya, baca Mbak Ustazah. Ayu. Ya. Li'ilafi Quraisy. Mbak Ayu yang berapa harakat? 4 harakat? Iya, Ustazah. Kurang ya? Iya. Enggak, bagus. Oh, Mbak Lin. Baik. Selanjutnya Mbak Lin baca. Li'ilafi Quraisy. Mbak Lin berapa harakat? 4. 4. Bagus. Mbak Citra. Li'ilafi Quraisy. Ini Mbak Citra 4 atau 6? 6, Ustazah. Panjang sedikit lagi. Dikit lagi ya. Heeh. Li'ilafi Quraisy. Bagus. Mbak Yen. Ya Ustazah, bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Bagus. Mbak Anissa. Lagi keluar dulu kayaknya tadi Mbak Anissa izin. Oh, ya udah, Mbak Teti. Li'ilafi Quraisy. Bagus. Mbak Agustin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Bagus. Mbak Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Shin. Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Shin. Dari Shin. tengah lidah. Syah. Quraisy.
li'ilafi Quraisy. Ya, bagus. Mbak Ria, li'ilafi Quraisy. bagus. Mbak Yanti, Mbak Diana, Bismillah. li'ilafi Quraisy. Mbak Ning, Li'ilafi Quraisy. Mbak Alia, mana Mbak Alia? Oh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Iya, bagus. Kemudian Mbak Ayu, yang kedua. Walisanan wa syafatain. Walisanan, masuk ke hidung. Ya. Ada sifat? Sifat apa dia di situ, Mbak? Lupa nih, Ustaz. Sifat, bukan sifat. Makhraj apa dia? Oish. idgham bila guna. Ya, idgham, benar. Hukumnya idgham. Makhrajnya gunnah. Gunnah dia masuk khusyum. Nah, jadi dia harus dari hidung. Walisanan. Kedengaran nggak? Suaranya masuk ke hidung. Ya, Ustaz. Coba sekali lagi. Walisanan wa syafatain. Ya, bagus. Mbak Lin? Mbak Lin? Mana Mbak Lin? Kirain udah aktif, maaf. Oke. Walisanan fasyatain. Wasyafatain. Walisanan Panjang. wasyafatain. Walisa, 2 harkat. Oh ya. Walisanan. Walisanan wasyafatain. Terus. Terus. Udah, cukup. Mbak Citra. Walisanan wa syafatain. Bagus. Mbak Yen. Walisanan wa syafatain. Bagus, Masya Allah. Ini Mbak Yen nih makin hari makin bagus nih Mbak Yen. Nanti Mbak Yen Alhamdulillah. nanti Mbak Yen nih bisa nih. Kalau saya nggak masuk kelas, Mbak Yen gantikan ini. Boleh perbaiki mbak-mbaknya. Aduh, jangan dulu, Ustazah. Jangan Boleh dulu, Mbak Yen jadi apa? Tutor sementara, ya kan? Masya Allah. Oke, Mbak Anissa. Mbak Anissa menyimak. Iya, Ustazah, betul. Berarti nggak ini ya? Nggak baca ya? Iya, lagi keluar. Cuma Ya, Mbak menyimak. Teti. Mbak Teti. Walisanan wa syafatain. Bagus. Jangan wasyafatain. Wasyafatain. Nah, jangan ianya jangan kayak ai gitu banget. Wasyafatain. Coba. Sekali lagi. Wa syafatain. Iya. Mbak Agustin. Walisanan wa syafatain. Mbak Endang. Walisanan wa syafatain. Bagus. Mbak Ria. Walisanan wa syafatain. Bagus. Mbak Diana. Walisanan wa syafatain. Mbak Ning. Walisanan wa syafatain. Mbak Alia. Ya, Ustaz. Bismillah. Walisanan wa syafatain. Shin Mbak Alia. Wasya. Walisanan wa syafatain. Bagus. Oke. Contoh yang ketiga, Mbak Ayu.
Ya, Ustazah. Summa atimmu Summa atimmus soya Iya. Summa atimmus siyama ilal lail. Ya. Selanjutnya Mbak Lin. Summa Sa, atimmus sa. Summa, summa. summa ya. Ya. Summa atimmus sum summa atimmus siyama ilal Siyama tasydid. Siyam. summa betul ya atim. Summa atimmus siyama ilal lail. Bagus. Mbak Citra. Tumma atimmus siyama ilal lail. Bagus, bagus Mbak Citra. Mbak Yen. Bismillahirrahmanirrahim. Summa atimmus siyama ilal lail. Bagus. Mbak Teti. Summa atimmus siyama ilal lail. Lagi Mbak Teti. Summa atimmus siyama ilal lail. Ya. Mbak Agustin. Summa atimmus siyama ilal lail. Iya. Mbak Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Summa atimmus syiyama ilal lail. Mbak Ria. Summa atimmus siyama ilal lail. Iya. Mbak Diana. Summa atimmus siyama ilal lail. Mbak Ning. Summa atimmus siyama. Mbak Ning mengucapkan huruf sa yang titik 3 gini. Nah, dia lidahnya harus keluar. Summa, summa. Summa atimmus siyama ilal lail. Iya, bagus. Mbak Alia. Summa atimmus siyama ilal lail. Nah, sekarang contoh selanjutnya kalau tadi ya, sekarang wow. Wa bi'ahdillahi awfu. Oke, coba Mbak Ayu baca. Ya, Ustazah. Ini kita langsung baca 3 ya. Oh, oke. Oke, Mbak Ayu baca 3 langsung. Iya. Wa bi'ahdillahi awfu. Wallazina awaw wa nasaru. Nah, ini dia nggak boleh dengung. Kenapa? Karena syarat dia harus berdengung itu kalau ada nun sukun sebelumnya. Nah, ini dia waw sukun. Jadi dia nggak dengung. Alladzina awaw wa nasaru. Nah, nggak dengung dia. Ya, Ustazah. Wallazina awaw wa nasaru. Terus. Fala yahzunka qawluhum. Iya. Oke. Lanjut, Mbak Lin. Baik. Nggak kelihatan. Sebentar. Apa? Nggak kelihatan, Mbak Lin? Sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'ahdillahi awfu. Lainnya jangan kepanjangan. Wa bi'ahdillahi awfu. Sudah cukup. Wa bi'ahdillahi awfu. Bagus. Wallazina awaw wa nasaru. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang kali.
Mbak Lin. Wa nasaru. Sudah. Itu yang di atas waw 2 harkat, Yang mana yang ini? ya yang terakhir Iya, dia itu 2 tetap 2 harkat. Oh harkat iya, ada kecuali di alifnya ada tanda itu ya. ini dia sebenarnya kenapa ada alifnya kayak gini karena setelah kalimat ini dia ada kalimat lain wa nasaru ulaika. Nah, ulaika Baik. ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi dia ada berlaku mad jaiz munfasil di situ. Baik. Cuman karena ini kita potong, jadi dia nggak berlaku. Jadi cukup 2 dua harkat. harkat aja. Baik. Iya, benar. Wallazina awaw wa nasaru Iya. Terus, fala yahzunka qawluhum. iya, bagus. Mbak Citra, Wa bi'ahdillahi aw. kenapa Mbak Citra? Apa namanya? Gatal tenggorokannya sudah Oh iya. Oke, baca lagi. Wa bi'ahdillahi awfu. Terus, Alladzina awaw wa nasaru. Fala yahzunka qawluhum. iya, bagus. Bagus, Mbak Citra. Yen. Insyaallah Ustazah. Wa bi'ahdillahi awfu. Kepanjangan nggak Ustazah? Ya, bagus, bagus. Walladzina awaw wa nasaru. Bagus. Wala yahzunka qawluhum. Iya, bagus Mbak Yen. Mbak Teti, Wa bi'ahdillahi awfu. terus, Walladzina awaw walladzina awaw. walladzina awaw wa nasaru Bagus. fala tahzunka Fala yahzunka qawluhum. Iya, bagus. Mbak Agustin. Baik Ustazah. Wa bi'ahdillahi wa bi'ahdillahi awfu. Terus, Walladzina awaw wa nasaru. Fala yahzunka qawluhum. iya, bagus. Mbak Agustin tadi Mbak Endang. Iya, baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'ahdillahi awfu. Walladzina awaw wa nasaru. Panjang. Walladzina awaw. Panjang. Walladzina awaw wa nasaru. Jangan awaw. 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 Jangan awaw. Awaw. Walladzina awaw wa nasaru. Sod. Wa nasaru. Wa nasaru. Wa nasaru. Wa nasaru. Jangan show Mbak Endang. Wa nasaru. Wa nasaru. Oke. Walladzina awaw wa nasaru. Belum. Oke, PR. Oke. PR. Terus. Fala yahzunka qawluhum. Fala yahzunka qawluhum. Iya, bagus. Mbak Ria? Nah, Ustazah. Wa Saya ya? bi'ahdillahi awfu. Salah.
والذين Mbak Ria, aha, Mbak. آووا ونصروا. Jangan dengung Mbak Ria. Walladzina awaw wa nasaru. Oke, Ustazah. والذين آووا ونصروا. Jangan didengungin. Awaw wa nasaru. Jangan awaw wa nasaru. Nggak boleh. Oke. والذين آووا ونصروا. Masih dengung, Ustazah? Masih dengung. Awaw wa nasaru. Coba. آووا ونصروا. Masih. Awaw wa nasaru. Coba. آووا ونصروا. Bagus. Sekali lagi. والذين آووا ونصروا. Bagus. فلا يحزنك قولهم. Iya. Mbak Diana. وبعهد الله أوفوا والذين آووا ونصروا ولا Satu lagi. يحزنك قولهم. Iya, bagus. Mbak Ning. وبعهد الله أوفوا. Aufu. أوفوا. Terus? Coba saya ulang lagi. Boleh. وبعهد Wabi'ahdi. الله أوفوا. Terus? والذين والذين آووا ونصروا. والذين آووا نصروا. آووا. Pardon, agak susah. والذين آووا ونصروا. Awau. Coba ikuti saya Mbak Ning. Awau. Wa nasaru. آووا ونصروا. Ya, terus? فلا يحزنك قولهم. Iya. فلا يحزنك Fala قولهم. Coba. Fala yahzunka. قولهم. Iya, qauluhum jangan panjang. قولهم. Iya. Oke. Mbak Alia. Bismillah. Wabi'ahdillahi awfu. Walladzina awaw wa nasaru. Fala yahzunka qawluhum. Iya. Satu lagi ya Mbak. Iya, Ustazah. Nah, ini ketika waqaf. Sama seperti tadi, panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Wa amanahum min khawf. Nah, boleh pilih. Ayo, Mbak Ayu, silakan. Iya, Ustazah. Wa amanahum min khawf. Ya, terus. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Alaihim dairatus saw. Iya, bagus. Mbak Lin. Baik. Bismillah. Wa amanahum min khawf. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Alaihim dairatus saw. Jangan saw. Terus. Alaihim dairatus saw. Iya, bagus. Mbak Citra. Amanahum min khawf. Wa amanahum.
Wa amanahum min khawf. Terus. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Alaihim dairatus sawu. Iya, Mbak Yen. Sebentar. Yen, silakan. Wa amanahum min khawf. Iya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Alaihim dairatus saw. Iya, bagus. Mbak Teti. Ayo. Ayo Mbak Teti. Wa amanahum min khawf. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Iya. Alaihim dairatus sawu. Sekali lagi. Alaihim dairatus sawu. Iya, bagus. Mbak Agustin. Baik, Ustazah. Bisa minta tolong digeser, Ustazah. Oke. Terima kasih. Wa amanahum min khawf. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Iya. Alaihim dairatus saw. Iya, bagus. Terima kasih, Mbak Ustazah. Endang ya sekarang ya? Iya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amanahum min khawf. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sebentar. Nah, Alaihim dairatus saw. iya. Tahu. Alaihim dairatus saw. Iya. Mbak Ria. Naam Ustazah. Wa amanahum min khawf. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Iya. Alaihim dairatus saw. Iya, bagus. Mbak Diana. Mana Mbak Diana? Aku lagi batuk. Mbak Diana mana? Wa amanahum min khawf. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Alaihim dairatus saw. Iya. Lagi batuk ya Mbak Diana? Iya, batuk pilek. Terus asmaku kumat lagi. Syafakillah syifaan ajilan. Cepat sembuh ya Mbak Diana. Lakai khair, insyaallah. Oke, Mbak Ning. Baca Mbak Ning. Wa amanahum min khawf. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Iya. Alaihim dairatus saw. Tahu, jangan sau. Sau. Iya. Maaf, bisa diulang lagi sekali. Boleh. Coba sekali lagi. Alaihim dairatus saw. Tahu. Sin dulu, baru waw. Sau. Sekali lagi ya Mbak Ning. Alaihim.
alaihim dairatus sawu. Udah benar tadi sinnya, jangan diganti shin. Oh, Tahu, udah benar, udah benar. alaihim dairatus sawu. Iya, sawu, jangan syau. Sawu. Oke, nggak apa-apa Mbak Ning. Kemudian Mbak Alia. Ya, itunya nggak turun. Oh iya. Nomor Oke, baca 1. Mbak Alia. Wa amanahum min khauf. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Alaihim da-nya 4 harokat ya? Danya 4 boleh, 5 boleh. Oke. Alaihim dairatus sawu. Iya, Masya Allah. Ada lagi Mbak-mbak yang belum baca? Udah ya? Udah Ustazah. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah kita udah habiskan materi Madlin hari ini. Kebetulan nggak banyak ya. Ada pertanyaan Mbak-mbak seputar Lin? Udah. Ustazah, aku mau nanya sedikit. Siapa tuh yang mau nanya? Diana. Oh iya, Diana. Silakan Mbak Diana. Tadi Ustazah kan ini ya, apa ya, ngomong perihal ke Mbak Ning kan, kalau misalnya belajar tuh dari Iqra itu lebih bagus ya. Gitu. Nah, ini kan anak aku mau masuk di taman, aku nggak tahu ya taman Iqra atau gimana, tapi ada kelas bahasa Arabnya di masjid ini. Terus aku sembari ngajarin dia Iqra juga, cuma nggak tahu metodenya gimana. Hanya ingin tahu saja gimana kalau misalnya belajar di Arab, gimana ya bahasanya, apakah lebih mudah belajar bahasa Arab atau belajar mengaji dari orang Arabnya langsung, atau metode Iqra itu bahkan lebih mudah daripada belajar langsung dari mereka. Itu aja. Kita lihat dulu anaknya gimana. Kalau misalkan gini, kita harus lihat kondisi anak dan lihat kondisi gurunya. Yang paling bagus itu memang kita belajar langsung dengan orang Arab, yang paling bagus. Cuman kembali lagi, orang Arabnya, apa namanya? Orang Arabnya bisa, kalau mengajarnya pakai bahasa Arab, anak-anaknya bisa paham langsung, atau ada yang menerjemahkan. Nah, dilihat dulu. Sebenarnya yang paling bagus itu kita belajar langsung dengan orang Arab. Cuman kita lihat dulu kondisinya. Kadang anak-anak ini dia nggak bisa menerima kalau yang ngajar orang Arab langsung. Biasanya orang Arab ini dia agak strict sedikit. Nah, tapi nggak tahu mungkin kalau misalkan udah dikasih tahu ini untuk anak-anak, jadi ngajarnya agak sedikit santai, bisa jadi mungkin ngajarnya santai gitu. Nah, kalau misalkan yang ngajarnya orang Arab, kemudian anak-anak bisa langsung paham dengan bahasa mereka, nggak lewat terjemah ya Mbak-mbak. Biasa kalau lewat terjemah, apalagi untuk anak-anak ini susah. Enaknya kita ngajar langsung gitu. Jangan ada perantara. Kalau misalkan orang Arab langsung, kemudian perlu dengan penerjemah, itu dia sudah ada perantaranya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan orang Arabnya langsung, nggak ada penerjemah, maksudnya orang Arab langsung dan anak-anak bisa paham bahasa orang Arab ini, itu bagus. Saya nggak disarankan. Tapi kalau anak-anaknya nggak paham bahasa orang Arab ini langsung, perlu penerjemah, nah ini yang agak sedikit susah. Karena kadang bisa jadi yang diterjemahkan itu nggak sesuai dengan maksud si pengajar tadi. Nah gitu, jadi lebih mudah, lebih bagus kalau diajarkan Iqra dulu, dari dasar dulu nih, maksudnya dia sudah ada pegangan. Nanti kalau dia sudah oke, baru mungkin lebih bagus didatangkan orang Arabnya. Jadi sudah yang kedua, enggak yang pertama. Kalau mau ngajar yang pertama-tama, bagusnya mungkin kita ajarkan sendiri gitu. Jadi Mbak Diana bisa ajarkan dulu di rumah, baru nanti anak-anak belajar sama orang Arabnya gitu. Kecuali kalau tadi anaknya paham bahasa Arab, orang Arabnya langsung ngajar pakai bahasa Arab, nah itu bagus.
Atau orang Arabnya bisa speaking English. Mungkin anak kita bisa paham bahasa Inggris, orang Arabnya bisa speaking English atau speaking bahasa Indonesia misalkan, atau bahasa Prancis gitu. Nah, pokoknya aja yang sama-sama paham gitu. Anaknya paham, gurunya juga paham. Gurunya juga bisa paham dengan anak-anak ini gitu. Maksudnya nggak ada penerjemahnya gitu. Kalau kita sudah dewasa, itu enak kalau ada penerjemahnya, kita bisa saring gitu ya. Kita bisa saring kalau ada penerjemahnya. Kalau anak-anak ini dia susah gitu. Nah, jadi kalau saya sarankan kalau tadi sama-sama mengerti bahasanya itu lebih bagus dengan orang Arab langsung. Tapi kalau misalkannya belum terkendala di bahasa, perlu ada penerjemah. Nah, itu baiknya sebelum belajar dengan mereka kita ajari Iqra dulu. Nah, supaya dia lebih supaya dia sudah paham ya, setidaknya dia udah tahu huruf per huruf, udah ngerti bagaimana membaca. Nah, itu baru bagus. Kalau datang yang kedua orang Arabnya gitu. Nah, jadi nggak langsung dia dari nol, kemudian orang Arabnya itu agak sedikit susah. Kecuali kalau sama-sama oke bahasanya, nah itu bagus gitu. Misalkan kita nih, eh, kita orang Indonesia, kemudian ada orang Arab, tapi dia ngerti bahasa Indonesia, jadi dia ngajarnya pakai bahasa Indonesia. Nah itu bagus, itu bagus. Cuman apakah ada yang kayak gitu, syekhnya? Kalau ada bagus. Kalau nggak ada, dia perlu penerjemah. Nah ini yang agak sulit. Karena untuk anak-anak audiensnya. Kalau audiensnya tadi udah dewasa, nah itu bagus. Tapi kalau anak-anak ini agak susah, Mbak Diana. Gitu. Memang, Jadi Ustazah. bagus diajarkan Iqra dulu. Mbak Diana? Nah, Ustazah, jazakallahu khair. Suara Wa saya iyyakum. hilang-hilang. Iya. Wa iyyakum, wa iyyakum. Sudah. Ada lagi tadi, ini tadi ada chatting apa isinya? Nggak ada lagi ya? Cuma aku Ustazah share mau bertanya. Ustazah. Iya silakan. Iya. Siapa yang mau tanya tadi? Ria Ustazah. Iya, Mbak Ria. Ini kan tadi kalau ketemu ayat-ayat yang panjang itu kan susah nggak tahu ya. Kita tuh kalau nggak kuat nafasnya mau berhenti di mana gitu. Apakah nanti akan ada bahasan tentang itu atau kalau Ya. enggak tips and triknya Ustazah? Iya, nanti ada pembahasan di wakaf dan ibtida. Wakaf wal ibtida namanya. Wakaf maksudnya tempat berhenti, ibtida tempat memulai. Tempat memulai bacaan setelah wakaf itu dari mana. Nah, gitu. Nah, untuk tipsnya, tips yang paling memudahkan supaya kita tahu wakaf ibtida itu memang kita harus paham bahasa Arab. Itu yang pertama. Tapi kalau misalkan kita belum paham bahasa Arab, kita bisa lihat terjemahan. Nah, jadi kalau ada Quran, sekarang kan ada Quran terjemahan per kata tuh. Nah, itu bagus banget. Jadi dia mengartikannya nggak secara intisari kayak biasa. Misalkan ayat 1 dia akan terjemahkan secara keseluruhan. Ada Quran sekarang yang terjemahannya per kata, per kalimat gitu. Nah, per kalimat. Nah, kita bisa lihat rujuk ke situ. Nah, kalau berhenti di sini bagus nggak ya? Lihat terjemah perkatanya. Kalau misalkan nggak sesuai dengan maksudnya gini, kalimatnya itu belum lengkap gitu, bacaannya itu belum lengkap. Nah, kalau bacaannya belum, kalau ayatnya belum lengkap, itu kita yang sering salah ambil wakaf ibtidah. Misalkan saya mau pergi ke pasar gitu ya, harusnya kita berhenti di pasar. Tapi karena kita nggak paham nih, kita berhentinya saya mau pergi kemana gitu kan, maksudnya kalimatnya itu belum lengkap gitu. Nah, jadi penting untuk kita tahu artinya. Apakah kita tahu secara langsung kita paham bahasa Arab atau kita lihat terjemahan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, biasa ada beberapa clue yang kita bisa ambil ibtidaknya dari situ atau berhentinya di situ. Misalkan sebelum kalimat wa kita bisa berhenti di situ atau mengulang setiap kalimat summa, kalimat waw, kalimat fa. Nah, itu bisa. Kalau kita untuk yang nggak paham bahasa Arab itu boleh kita ulang dari situ karena itu biasanya artinya
Waw itu artinya dan, fa artinya maka, summa kemudian. Jadi kalau kita memulai kalimat dari kalimat tadi dari wa, fa, summa, insya Allah dia nggak ada kesalahan arti itu. Nah, jadi yang paling penting itu kita tahu maknanya dulu. Kalau misalkan kita nggak tahu makna, kita bisa lihat ke terjemahan. Sekarang kan udah banyak itu ya terjemahan perkata. Jadi sangat direkomendasikan Mbak punya Quran yang ada terjemahannya itu. Nah, gitu. Kalau nggak ada Quran secara apa namanya, nggak ada Quran langsung di internet juga banyak sekarang yang Quran ada terjemahan perkata gitu, boleh dirujuk ke situ. Nah, cuman itu tipsnya Mbak Ria kalau masalah wakaf ibtida ini, karena wakaf ibtida ini dia agak sulit. Bahkan ada satu ulama itu yang dia memang dia mengarang satu kitab yang sampai 500-an halamannya hanya untuk membahas wakaf wal ibtida aja. Nah, gitu. Jadi dia memang ada pembahasan tentang wakaf ibtida, tapi yang paling penting dari semua itu dia harus mengacu kepada terjemah, kepada pemahaman. Kalau kita nggak paham bahasa Arab, kita bisa lihat terjemahnya. Nah, gitu Mbak Ria. Oke, jazakillah khair Ustazah untuk jawabannya. Iya, sama-sama. Baik Mbak, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya. Ini si Dedek sudah mulai rewel. Ya, Ustazah, boleh Iya, kalian ditutup. Oke, saya kembalikan ke Mbak Ayu lah, biar Mbak Ayu yang tutup. Oke. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini sudah selesai kelas tahsinnya dengan peserta 13 orang ya. Banyak juga seperti minggu lalu dan sepertinya lebih terorganisir ya Ustazah. Iya, Lebih terorganisir. dibanding sebelumnya. Iya. Insya Allah dilanjutkan lagi dengan metode yang sama. Nanti siapa yang datang saya list masukin di message seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ibu-ibu semuanya. Insya Allah ketemu kembali insya Allah di Senin mendatang jam 10 lagi dengan Ustazah Dewi. Dengan demikian saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahalazim, 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 doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustazah Dewi. Khair sama Mbak. Insya Allah jumpa minggu depan. Insya Allah, insya Allah. Oke, assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.